datang di Jalan Pintas Top Channel. Di video kali ini Anda akan temukan ramalan jitu akhir pandemi COVID-19. Semua kita punya pertanyaan, kapan pandemi COVID-19 berakhir? Karena gelombang pandemi COVID-19 telah berhasil mengoyak banyak hal dalam kehidupan manusia. Mendongkrak ketidaknyamanan, ketakutan yang nyata. Sektor ekonomi begitu terpukul dan yang lebih tragis, kebutuhan hidup manusia yang harus menanggung beban beratnya. Perusahaan yang mulai kelelahan memikul beban karena produktivitas turun, terpaksa harus melakukan pengurangan karyawan. Sedikit banyak sudah membangkitkan peningkatan kejahatan. Sebelum membahas tentang ramalan berakhirnya pandemi COVID-19, simak 5 kunci pandemi COVID-19 bisa berakhir, yang memungkinkan untuk mengakhiri pandemi COVID-19. 1. Penemuan obat atau penawar. 2. Penemuan vaksin. 3. Pembakaran virus. 4. Menyebarkan virus. 5. Lokalisir virus. 1. Penemuan obat penawar. Ya, penemuan obat penawar. Cara ini pasti sangat efektif, karena tidak perlu menjadikan penularan virus corona sebagai sebuah penyakit yang mengkhawatirkan, karena setiap kejadian akan dengan mudah diatasi dengan penggunaan obat atau penawar ini, sehingga menghilangkan risiko sampai terjadinya kematian karena ketidaksanggupan imun tubuh melawan virus corona. Dengan penemuan obat penawar ini, semua aktivitas manusia bisa pulih secara normal. Boleh jadi situasi tertular virus corona, situasinya akan menjadi seperti terjadinya penderita flu biasa. Meski cara ini sangat besar potensinya bisa menghentikan pandemi COVID-19. Sayangnya, obat atau penawar memerlukan waktu yang tidak diketahui, sehingga untuk saat ini cara ini belum bisa diharapkan. Tetapi entah kapan, cepat atau lambat pasti bisa ditemukan. 2. Penemuan vaksin, yang bisa diandalkan untuk menuntaskan pandemi COVID-19. Artinya meski COVID-19 tidak dihalangi keberadaannya, namun dengan obat penawar dan vaksin membuat pandemi COVID-19 tidak perlu lagi menjadi momok bagi kehidupan manusia. 3. Pembakaran atau pemusnahan virus. Hal ini seperti pada saat terjadinya virus flu burung, di mana unggas yang berpotensi terkena dan atau pembawa virus flu burung dikumpulkan dan dibakar. Namun pada kasus pandemi COVID-19, yang menjadi sasaran adalah manusia, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pembakaran massal, sebagaimana pembakaran unggas. Namun demikian, ini tetaplah sebagai salah satu cara menghentikan pandemi COVID-19. 4. Menyebarkan virus agar semua orang terjangkit, sehingga ketika manusia setelah terjangkit sembuh dari cengkeraman virus corona, maka mereka secara otomatis sudah kebal terhadap virus corona. Hal ini ibarat memaksa seluruh manusia membuat vaksin untuk diri mereka sendiri. Namun demikian, cara ini beresiko besar terhadap sebagian nyawa manusia, karena bagi mereka yang tidak sanggup bertahan serangan virus corona, tidak akan selamat atau akan meninggal. Meski angka realitanya cukup kecil, yaitu di bawah 3% saja. Di balik cara ini yang kurang manusiawi dan tragis, namun akan menciptakan manusia yang memiliki kekuatan atau daya tahan atas virus corona seandainya masih ada dan hidup. Namun karena semua manusia yang masih hidup kebal, maka hidup virus corona ini akan berakhir atau tamat riwayatnya. 5. Lokalisir virus. Cara ini adalah cara yang paling humanis, karena cara ini mereka yang sudah terkena virus corona dirawat dengan baik. Bagi mereka yang belum tertular, dihindarkan dari penderita ataupun orang yang menjadi pembawa virus tetapi tidak sakit, yaitu melalui proses menghentikan kontak fisik semua orang dalam rentang waktu tertentu. Secara lebih rincinya, cara ini dikupas di video kami yang lain, yang berjudul, Hanya 30 Hari Saja, Pandemi COVID-19 Pasti Tuntas. Sedangkan, dalam prediksi, kapan virus corona atau pandemi COVID-19 berakhir, beberapa pihak mengeluarkan prediksi, di antaranya, 1. Perkiraan ahli statistik dari UGM pandemi COVID-19 berakhir Mei tahun 2020.
melalui pendekatan Probabilistic Data Driven Model (PPDM), yaitu model probabilistik yang didasarkan pada data nyata. Sesuai hasil perhitungan dalam prediksi itu, minimal terdapat 6.174 orang positif corona. Kondisi seperti prediksi tersebut bisa terwujud dengan syarat atau asumsi. 1.1 Intervensi ketat pemerintah seperti partial lockdown. 1.2 Tak ada mudik. 1.3 Kegiatan seperti salat tarawih di masjid selama Ramadan ditiadakan. 2. Perkiraan ahli dari ITB, pandemi COVID-19 berakhir pada akhir Mei atau awal Juni tahun 2020. Sebelumnya P2MS ITB memperkirakan bahwa pandemi akan selesai pada April tahun 2020. Namun seiring perubahan data hingga mempengaruhi hasil perhitungan, akhirnya diperbaharui di Kompas. Ahli Pusat Pemodelan Matematika dan Simulasi Institut Teknologi Bandung, P2MS ITB. Pandemi Corona akan berakhir pada akhir Mei atau awal Juni tahun 2020. Jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia akan mencapai puncaknya pada minggu kedua atau ketiga April tahun 2020. 3. Perkiraan BIN COVID-19 Pandemi COVID-19 memuncak pada tanggal 2-22 Mei tahun 2020. Pada tanggal 13 Maret tahun 2020 silam, Badan Intelijen Nasional (BIN) memprediksi bahwa kasus COVID-19 di Indonesia akan memuncak sekitar tanggal 2 hingga tanggal 22 Mei tahun 2020 atau 60-80 hari sejak pengumuman kasus positif tanggal 2 Maret silam. 4. Perkiraan Guru Besar UI. Pandemi COVID-19 berakhir Mei tahun 2020, yaitu perkiraan Hasbullah Tabrani, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Dinyatakan di Tempo, dengan syarat atau asumsi, masyarakat bisa disiplin. 4.1 Menjaga jarak. 4.2 Tidak ada kontak tatap muka. 5. Perkiraan ahli UNS. Pandemi COVID-19 memuncak pada pertengahan Mei tahun 2020. Ungkap ilmuwan matematika Universitas 11 Maret, Sutanto Sastrareja, diungkapkan di Kompas, dengan pendekatan model SIQR. 6. Perkiraan Doni Monardo. Pandemi COVID-19 akan terkendali. Masyarakat Indonesia diharapkan bisa hidup normal kembali pada Juli tahun 2020. Ungkap Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kompas, dengan asumsi. 6.1 Pemerintah sukses melakukan tes masif. 6.2 Pelacakan yang pada bulan April hingga Mei. 6.3 Masyarakat mau patuh menjalani pembatasan sosial berskala besar, PSBB. 6.4 Tidak mudik lebaran. Dari semua prediksi ini sebaiknya tidak dijadikan acuan. Mengingat, jika melihat dari situasi yang ada, pandemi COVID-19 masih belum menunjukkan gambaran akan berakhir. Hal ini jangan sampai karena prediksi ini akhirnya hanya akan menimbulkan kekecewaan yang berbuntut kepada kegelisahan. Dalam situasi seperti ini, pemikiran yang tenang sangat berarti dan bermanfaat. Mungkin kita semua lebih baik fokus kepada bagaimana pandemi COVID-19 ini bisa berakhir, daripada memegang prediksi yang sangat sulit untuk tercapai. Setidaknya, fokus kepada bagaimana pandemi COVID-19 ini bisa berakhir, akan lebih mendukung kita untuk melakukan tindakan yang bermanfaat, baik secara fisik maupun secara mental. Dan jika menilik dari kemungkinan pandemi COVID-19 ini bisa berakhir, dengan kontribusi dari masing-masing manusia, adalah sangat besar nilainya. Karena bagaimanapun juga masalah ini adalah masalah kita bersama manusia di seluruh dunia. Mari kita bersama-sama mencoba untuk bersatu padu, melawan badai pandemi COVID-19 secara persatuan dunia. Mungkin video yang berjudul "Cukup 30 Hari Pandemi COVID-19 Tuntas" bisa menjadi acuan. Karena kita semua pasti sangat berharap badai COVID-19 ini segera berlalu. Tidak sekedar berharap, apalagi sebuah keajaiban akan datang. Seperti menaruh harapan kepada ramalan jitu akhir pandemi COVID-19.
Silahkan subscribe dan aktifkan notifikasi untuk selalu dapat info terbaik seputar program membangun ekonomi dari dalam rumah di masa pandemi COVID-19, serta berbagai informasi menarik seputar pandemi COVID-19. Jika Anda rasa video ini bermanfaat, tolong sebarkan kepada semua orang. Karena badai corona atau pandemi COVID-19 dialami oleh semua orang di seluruh dunia. Jika Anda punya pendapat, kritik, saran, pertanyaan atau apapun, tolong tuliskan di kolom komentar. Dan berikan apresiasi tentang video ini dengan like atau dislike. Akhir kata, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.